Menempuh jalan rohani memang bertujuan menyelamatkan Atma dari kegelapan. Namun Atma memiliki kendaraan, yaitu badan kasar ini. Kendaraan berupa badan kasar ini dikendalikan oleh pikiran, dan pikiran dikendalikan oleh kecerdasan. Kecerdasan yang tercerahkan dalam kesadaran rohani akan membawa badan ini demi tujuan-tujuan rohani. Kecerdasan inilah yang membedakan antara manusia dan binatang. Badan hanyalah kendaraan roh untuk mencapai tujuannya, yaitu kembali kepada Tuhan. Tanpa badan kasar atau stula sarira pun, sang roh tetap dapat berbakti kepada Tuhan. Namun dalam keadaan terikat di alam material ini, roh atau Atma memerlukan kendaraan badan. Perlahan-lahan ketika keinsafannya tumbuh dan mekar, sang Atma akan kembali kepada Tuhan dan berbakti dalam badan rohaninya yang asli. Oleh sebab itu, kegiatan makan pun sesungguhnya harus dapat meningkatkan kesadaran rohani Atma. Dalam kitab suci Weda, ada 2 tujuan makan. Pertama, makan bertujuan untuk memperpanjang usia. Kedua, makan bertujuan untuk memurnikan pikiran dan kecerdasan seseorang sehingga dia menjadi lebih mudah menginsafi hal-hal yang rohani. Untuk 2 tujuan itulah seseorang hendaknya makan, bukan untuk tujuan memuaskan lidah dan lambung saja. Itulah sebabnya orang-orang Hindu senantiasa mempersembahkan makanan kepada Tuhan, agar makanan yang dipersembahkan tersebut menjadi suci dan memurnikan pikirannya. Sampai di sini, apakah Anda sekarang berpikir bahwa watak manusia dipengaruhi oleh makanan dan kebiasaan makannya? Di zaman modern ini, makan makanan berkualitas disarankan agar seseorang panjang umur dan sehat. Di sisi lain, kini banyak sekali beredar makanan yang tidak layak dikonsumsi. Beberapa bahan makanan dicampur zat kimia berbahaya yang tentu saja membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi. Tujuan kedua makan, yakni memurnikan kesadaran rohani, belum dikenal oleh masyarakat modern. Padahal, ini menjadi salah satu fokus utama dalam kuliner Weda. Karena itu Ayurveda mengelompokkan bahan makanan dan rempah-rempah dalam golongan Satwika, Rajasika, dan Tamasika. Resep-resep herbal dari Ayurveda contohnya telah terbukti memberikan kontribusi yang baik bagi badan. Kini banyak bertebaran pusat-pusat kesehatan Ayurveda yang merekomendasi makanan Satwika untuk kesehatan. Program-program ini bahkan diminati masyarakat dari golongan, agama, ras, dan etnis yang berbeda-beda. Berdasarkan kemampuannya untuk memurnikan pikiran dan kecerdasan seseorang, makanan dikelompokkan menjadi 3 jenis, yakni Satwika, Rajasika, dan Tamasika. Ketiga jenis makanan ini, sebagaimana disabdakan oleh Tuhan Sri Krishna dalam Weda Bhagavad Gita, dimaksudkan untuk orang-orang yang berbeda. Orang yang satwam atau orang yang ingin hidup rohani dan menekuni ajaran spiritual dianjurkan memakan makanan satwam atau satwika. Makanan satwika adalah makanan yang diperoleh tidak dengan jalan himsa karma atau pembunuhan. Bagaimana makanan diperoleh juga mempengaruhi kualitas makanan itu. Walaupun sayur-sayuran tergolong satwam, apabila sayuran itu didapat dengan cara mencuri atau merampas hak orang lain, kualitasnya menjadi tamas. Makanan yang didapat dengan jalan himsa karma atau pembunuhan dan cara-cara yang keji pasti mengandung kualitas sifat kekerasan dan kecemasan, yakni rajas dan tamas di dalamnya, sehingga kurang baik dimakan bagi mereka yang menginginkan kemajuan spiritual. Hendaknya jangan disalahartikan bahwa ketika seseorang mulai makanan-makanan satwam, dia seharusnya menjadi orang sabar, pengasih, lembut, dan tenang. Terkadang orang yang memakan makanan satwam, namun gaya bicaranya tegas dan keras, malah dipermasalahkan. Ini adalah paham yang keliru. Keras atau tidaknya watak seseorang tidak dipengaruhi oleh makanannya saja. Kemajuan spiritual tidak hanya dilihat dari gaya bicara atau sifat seseorang. Seseorang yang spiritual bisa saja tegas, namun ketegasannya digunakan untuk mendidik anak-anak atau bawahannya agar senantiasa bertugas dengan baik. Maksud makanan satwam, rajas, dan tamas adalah kemampuan makanan itu untuk menjernihkan pikiran dan kecerdasan seseorang sehingga memudahkannya memahami pengetahuan rohani. Seseorang bisa marah, namun pikirannya tetap pada jalur demi tujuan yang baik. Ada orang lain yang marah dan pikirannya terbawa arus, sehingga dia kalap. Sifat marah keduanya tentu berbeda.
Karena Weda menganjurkan agar setiap manusia mengambil jalan rohani, Weda juga merekomendasikan makanan satwam. Makanan satwam ini layak dipersembahkan kepada Tuhan dan diterima sebagai lungsuran atau prasadam yang dapat membuat jaringan halus di otak. Jaringan halus ini memudahkan seseorang untuk memahami mata pelajaran rohani. Makanan rajas dan tamas sangat digemari oleh mereka yang berada dalam sifat-sifat itu. Makanan rajas memang sedikit tidaknya bisa juga membuat badan sehat, namun kurang dapat memurnikan pikiran dan kecerdasan. Karena itu makanan jenis ini kurang cocok untuk kemajuan spiritual. Makanan tamas lalu membawa kesengsaraan karena makanan jenis ini menggelapkan pikiran dan membuat seseorang melupakan tujuan kehidupan yang sejati. Salah satu ciri makanan tamas adalah busuk. Dewasa ini di beberapa negara telah beredar makanan yang berbahan dasar kotoran, bahkan kotoran manusia. Di Indonesia mungkin tidak terbayangkan, namun nyatanya sudah beredar. Makanan seperti itu sangat tamas sehingga menyebabkan seseorang tenggelam dalam kesadaran yang gelap. Tubuhnya mungkin sehat, namun kecerdasan rohaninya akan menghilang. Kecerdasan rohani yang kurang menyebabkan sang atma terperosok ke dalam penderitaan neraka dan kelahiran dalam jenis kehidupan yang sangat menjijikan di masa depan. Jika seekor kelinci putih bersih memakan kacang polong dan Anda menemukan butiran kacang polong dalam kotorannya, sudikah Anda menggoreng lalu memakannya? Namun kenyataannya, makanan jenis ini ada dan laris. Spesies binatang tertentu dipaksa memakan buah berbiji keras, lalu ketika biji-biji itu tidak tercerna dan keluar dari duburnya, biji-biji itu dikumpulkan, dikeringkan, dihaluskan dan dijadikan minuman hangat berharga ratusan ribu rupiah. Konon, minuman itu sangat menyehatkan dan membuat awet muda. Belakangan, Inggris melarang impor minuman itu karena protes dari Yayasan Pecinta Hewan yang melakukan inspeksi ke produsen minuman tersebut. Ternyata binatang-binatang malang itu dikerangkeng dalam kandang sempit dan dipaksa makan agar bisa terus mengeluarkan biji-bijian yang tercampur kotoran mereka. Makanan sisa metabolisme tersebut mungkin masih ada zat gizinya, namun manfaat spiritualnya nol. Masyarakat manusia yang kian hari kian merosot akhlak dan moralnya disebabkan salah satunya oleh bahan makanan yang tidak berkualitas secara rohani. 20 tahun lalu, murid-murid sekolah tunduk kepada guru pengajarnya. Kini, murid di sekolah menantang gurunya, berfoto selfie bersama gurunya, bahkan membunuh guru pengajarnya. Ketika disurvei, kebanyakan anak-anak itu jarang sarapan di rumah karena malas sarapan atau karena orang tuanya tidak memasak. Pertanyaan selanjutnya, di mana mereka mendapatkan makanan? Bagaimana kualitas makanannya? Siapa yang memasak makanan itu? Dari mana dia mendapatkan bahannya? Kesimpulannya, jenis makanan tertentu diminati oleh orang-orang dengan sifat dan tujuan berbeda. Orang yang ingin maju rohani akan mempraktikkan ahimsa atau hidup tanpa kekerasan. Mereka memilih makanan satwam. Sedangkan orang yang ingin maju dalam siaran ekstrim di TV bisa saja memakan batu dan minum minyak tanah. Makanan yang berbeda membawa hasil yang berbeda. Makanan juga bisa meningkatkan kejernihan pikiran dan kecerdasan seseorang dari kegelapan menuju sifat yang terang.